Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, doa kami semoga jenengan semuanya sehat, selalu diberkati, tetap semangat. Terutama kaum petani porang dan juga pembudidaya porang, tetap semangat dan konsisten. Di tengah bulan Oktober ini atau akhir Oktober ini, giat panen masih berlanjut walaupun sekarang ini sudah banyak pabrik yang tutup pintu, tetapi aktivitas petani porang bongkar muat untuk porang produksi masih jalan seperti biasa. Dan walaupun di tengah malam atau malam hari pun masih semangat. Dulurku sebangsa setanah air, khususnya petani porang, sekarang ini sudah jelang tanam lagi atau memasuki area musim tanam tahun 2024. Maka dari itu saatnya untuk mempersiapkan lahan, bersih-bersih lahan, persiapan bibit, dan juga mempersiapkan ubur rampe untuk tanam musim depan. Karena kemarin juga ketika saya mengupload spora, kalau nggak salah dengan judul bunga spora sudah mulai siap bibit ketela, dan saat itu kami di ladang ketela dan porang, dan memang di situ sudah banyak tumbuh spora walaupun sporanya mulai kering-kering karena cuaca juga sangat cukup ekstrim atau cuaca panas sekali. Dan ketika spora sudah mulai muncul kering, alangkah lebih baiknya ya dipanen aja, karena untuk saat sekarang masih bagus walaupun sudah tumbuh bunga spora. Tetapi kalau nanti dibiarkan malah nanti kisut atau ada penyusutan di umbi, dan untuk kadar airnya memang menurun, tapi kadar dari padinya juga karena proses pertumbuhan ditunas. Dulurku sebangsa setanah air, walaupun harga saat ini kurang cantik, tetapi untuk laku masih tetap laku, dan kita ikuti alurnya saja. Karena saat ini petani sudah pada cerdas dan petani sudah pada pinter, enggak mengikuti dikte dari pihak-pihak tertentu. Karena yang jelas untuk petani porang sekarang sudah banyak menggunakan media sosial, dan sekarang sudah banyak mencari info, terutama ketika mau melakukan pemanenan. Kapan harga baik, saat itulah gaspol. Dan ketika harga kurang baik, bisa dirempol atau ditunda panen. Jadi terutama dulur-dulur yang punya ladang porang di bawah tegaan, misalnya di bawah sengon, di bawah kebun, itu sih nggak terlalu masalah. Kecuali yang dari awal menggunakan ladang-ladang atau tempat-tempat yang produktif, misalnya tanam di sawah, lah itu kalau bisa
dipindah saja di lokasi-lokasi yang tidak produktif. Misalnya di bawah-bawah tegaan atau di tegal-tegal yang memang selama ini nggak produktif. Kalau di sawah ya lebih baik ditanami padi atau ditanami palawija atau sayur-sayuran saja. Karena dari awal saya kurang setuju ketika menggunakan lahan yang produktif untuk ditanami porang. Karena porang ini termasuk hasil pertanian yang cukup lama panennya, jadi kalau ditanam di sawah itu kurang pas. Bahkan waktu itu saya kurang setuju kalau tanam porang tanpa naungan, karena kalau musim kemarau seperti ini pasti banyak yang rusak atau yang busuk karena cuaca panas. Tetapi kalau yang di bawah tegan atau terutama yang di hutan-hutan itu lebih banyak amannya walaupun cuaca panas. Memang untuk pertumbuhan namanya tanaman selah atau ditumbang sari itu ya berbeda dengan yang insentif atau cuma satu tanaman. Tapi ketika kita menanam cuma satu tanaman itu biasanya ya kurang, hasilnya kurang gitu. Apalagi kena inflasi, penurunan harga atau harganya tidak sesuai yang diharapkan. Jadi ya mungkin agak kecewa-cewa dikit lah. Untuk dulur-dulur yang masih lanjut, insya Allah tak kancani. Kalau yang sudah tidak lanjut ya monggo. Dan kita masih melakukan aktivitas jual beli lur. Kalau kebingungan jual bisa kirim kemari, oke. Jadi nggak usah susah-susah. Porang nggak laku, nggak ada ceritanya porang nggak laku, tetap laku. Dan kalau harga mengikuti alur harga. Yang penting tetap semangat, tetap bersyukur, dan kita membaca situasi dan kondisi. Tetap semangat petani porang, dan kemungkinan tahun 2024 kalau kita boleh berprediksi akan cenderung stabil atau akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan karena untuk petani kita tetap yakin dan kita tetap semangat, sing penting dilakoni dulu karena itu bagian dari proses. Bukan mengeluh itu bukan solusi, dan mengeluh bukanlah sifat dari seorang petani. Begitu dulur, tetap semangat, dan petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.